Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita, mengumpulkan kita kembali di dalam majlis ini. Semoga semua doa-doa yang telah kalian dan kita semua panjatkan, insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ini Allah menyegerakan ijabatu dakwahnya. Insya Allah doanya segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibus sa'ilin. Kata ulama, kalau doa kita belum kejawab, jangan mudah cepat mengambil kesimpulan kalau ternyata Allah tidak menjawab doa kita. Karena keinginan kita dengan keinginan Allah itu berbeda. Kalau kita mau punya kepengen, tapi kepengennya kita belum tentu baik buat kita. Tapi kalau yang Allah punya kepengen dan apa yang Allah inginkan untuk kita, itu nggak ada baiknya. Itu bedanya. Kalau kita doa sama Allah, yang kita minta itu belum tentu baik buat kita, tapi baik di mata kita. Tapi yang Allah kasih buat kita itu udah pasti baik buat kita, walaupun terkesan buruk di mata kita. Karena Allah nggak pernah memberi sesuatu kepada hambanya kecuali pemberian yang terbaik untuknya. Jadi terkadang yang disebut dengan terkabulnya doa itu nggak selalu apa yang kita minta dikasihnya sama. Jadi kadang-kadang kita mintanya A, Allah bisa jadi ngasihnya B. Dan yang Allah kasih itu yang terbaik buat kita, bukan A yang hanya baik di mata kita. Begitu. Fahakadha, indahnya kalau kita memahami setiap doa munajat yang kita panjatkan itu, sejatinya semuanya itu adalah pasti jawabannya dapat dari Allah. Apa maksudnya? Nggak ada satupun dari doa kita kecuali pasti dikabulkan sama Allah. Itu nggak ada yang enggak. Itu pasti. Cuman kitanya aja nih yang memahami pengkabulan doanya Allah dari doa yang kita panjatkan itu, kita yang nggak paham. Jadi Allah nih ngabulinnya gimana? Kita yang nggak paham. Allah jawab doa saya dari yang mana? Kita yang nggak paham. Padahal nggak ada satupun dari doa kita kecuali semuanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang durasinya cepat, ada yang durasinya diperlambat, ada yang dikasih hadiahnya sama, tapi ada juga yang dikasih hadiahnya jauh lebih baik dari yang kita sangka. Makanya perlu kita itu di dalam berdoa, apa katanya? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Hadza syartu doa. Doalah kamu, mintalah kamu sama Allah, tapi dengan catatan, dengan syarat kamu yakin kalau doamu akan diijabah. Maka kata ulama, hadza syartu doa, itu syaratnya doa. Kalau orang ada yang berdoa tapi nggak yakin kalau Allah bakal kabulin, dari awal aja dia udah salah doanya. Dia udah salah yakinnya. Makanya alhamdulillah disebut sama para ulama kita kalau duduk di majelis ilmu tuh tempatnya doa dikabulkan. Bener banget.
Duduk di taklim tuh, pengajian-pengajian yang kita hadirin, doa kita diijabah, bener banget. Fi mithli hadzal jama' la syak. Kalau kata Habib Ali bilang, ngomongnya tuh dengan pasti lagi jawabnya apa? Semacam perkumpulan seperti ini nggak diragukan lagi. Semua dosa diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. La syakka tughfar jami'adz dzunub katanya, tustar jami'ul uyub katanya. Jangan cuman doa dikabulin, dosa aja diampunin. Diampunin sama Allah. Kita punya cacat, kita punya aib, ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu berkatnya dari apa? Berkatnya kita dari kumpul di majelis yang dimana majelis itu disebutkan namanya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah tidak ada seorang pun dari kita bil khusus pada hari ini yang berdoa kecuali insyaallah doanya dijawab sama Allah dengan jawaban yang paling cepat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita hari ini kumpul, Masya Allah, tabarakallah, nggak berasa hampir setahun lagi kita nih dudukan di majelis ilmu. Bulan demi bulan berlalu, kajian demi kajian kita datangi, kita hadiri, kita singgahi, dan kita sudah menyesuaikan diri dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Yang bunyinya, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kata Nabi, kalau kamu lewat taman surga, mampir. Sahabat bingung, karena kalau bicara tentang taman, taman tuh identiknya sama bunga. Taman tuh identiknya sama kebun. Maka waktu Rasulullah bilang, kalau kamu lewat taman surga, mampir. Sahabat nanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, emang taman surga itu apa? Maka dijawab oleh Nabi, taman surga itu hilagud dzikri. Tempat di mana kita kumpul di situ, kita saling mengingat kebaikan, mengingat Allah, mengingat Rasul, dan diingatkan untuk kita menjadi hamba yang sadar kalau kita adalah hamba Allah, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi bilang, katanya kalau lewat mampir. Alhamdulillah, berapa banyak kita lewat taman sorga kita mampir. Kita duduk di majelis ilmu. Kita udah ikutin apa yang Nabi perintahkan sama kita. Kita sempetin waktu kita walaupun cuma sebulan sekali. Barangkali walaupun cuma seminggu sekali. Alhamdulillah juga ada yang nyempetin setiap hari. Dia duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Dia duduk di taman-taman surga. Alhamdulillah. Insya Allah. Kita yang udah nyempetin diri buat duduk menjalankan apa yang diperintahkan sama Nabi, insya Allah kita dapat keberkahannya dari Allah dan Rasulnya. Tujuannya Nabi nyuruh mampir tuh apa? Kalau ibu-ibu jalan ke pantai, jalan ke taman, ibu singgah mampir di sana, kira-kira ibu disuruh ngapain? Kira-kira ibu mau ngapain? Ibu kalau jalan-jalan ke pantai, dudukan di pasir, ibu disuruh ngapain? Kira-kira kalau ibu jalan-jalan ke pantai hari ini, ibu ngapain? Nah? Ngapain? Menikmati keindahan katanya. Baik. Kalau pergi ke, kira-kira kalau hari ini jalan-jalan ke taman bunga, ibu ngapain? Hah? Tuh, orang sekarang foto-foto. Masya Allah. Maka saya mau ngerangin sedikit ilustrasi tentang taman surga. Itu beda sama ilustrasi seperti taman kita pada umumnya. Kalau ilustrasi taman kita, sekarang aja ibu saya suruh bayangin taman yang ibu pikirin foto. Padahal ibu tahu nggak, salah satu yang bikin kita nggak benar-benar bisa menikmati taman itu foto. Ibu, kalau ibu masuk ke dalam satu konser, biasanya tuh pengisi acara di konser bilang, tolong dong sebentar aja matiin dulu ponselnya, katanya. Kenapa? Karena kalau ibu matiin ponsel, ibu menikmati konser. Tapi kalau ibu sibuk memainkan ponsel atau mengambil rekaman di dalam ponsel, ibu sibuk mau menyuguhkan tontonan buat orang lain. Betul ya?
Ibu pergi ke taman, ibu pergi ke laut, sibuk foto cetut sono cetut sini ya. Ibu sampai lupa sama penampilan aslinya tuh pantai. Ibu sampai lupa sama aslinya keindahan tuh kebun. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata yang ibu foto, ibu mau kasih buat orang lihat. Ibu akhirnya nggak punya memori buat inget sama yang ibu lihat. Itu kalau kita hari ini lihat pantai, lihat kebun. Lalu kalau yang Nabi sebut Riyadul Jannah, taman surga, itu gimana? Apakah taman surga sama? Kalau orang bilang pergi ke taman, pergi ke pantai, suruh menikmati keindahan, maka coba kita lihat siapa dari kita yang duduk di kajian, duduk di majelis taklim, duduk di majelis zikir, kita udah benar-benar merasakan kenikmatan dan keindahan di dalamnya. Katanya masalul mukmin, contohnya orang mukmin itu kalau lagi berzikir menyebut nama Allah, katanya perumpamannya seperti seekor ikan yang lagi ada di dalam airnya. Ikan kalau dalam air gimana? Hidup dia, girang dia, berenang ke sana kemari sesuka hati dia. Tapi kalau coba ibu angkat ikan dari airnya, kelepek-kelepek, sakaratul maut dia. Benar apa enggak? Sakaratul maut, kekeringan dia mati. Punya insang enggak bikin dia hidup. Punya jantung enggak bikin dia hidup. Punya mata enggak bikin dia hidup. Punya saluran pernafasan enggak bikin dia hidup. Lalu apa yang bikin dia hidup? Air yang bikin dia hidup. Air yang bikin dia hidup. Maka orang beriman punya jantung, punya mata, punya telinga, punya darah yang terus-terus memompa, apalagi ginjal dan lain sebagainya dari organ tubuh yang kita punya. Semua hakikatnya kalau nggak pakai zikir nggak ada yang hidup dia. Listriknya kita punya adanya sama bagaimana hidupnya roh kita. Seperti ikan, walaupun dia dikasih jantung, dikasih mata, dikasih hidup, padahal dia juga butuh oksigen. Tapi dikasih perumpamaan, kenapa walaupun dia punya tapi dia nggak bisa hidup? Ada yang lepas dari senyawanya dia. Dia butuh air buat dia hidup, buat dia menjalankan fungsi insang yang Allah beri kepadanya. Manusia dikasih jantung, mata, hidung, mulut, bisa hidup. Tapi dia nggak bisa betul-betul menjalankan perannya sebagai manusia yang hidup kalau dia nggak tahu bagaimana menghidupkan jiwanya yang ada di dalam hati. Banyak manusia hari ini hidup, jalan, rumahnya besar, tapi hari ini dia lagi kelepek-kelepek kayak ikan keluar dari airnya. Ngap-ngapan hidupnya. Mencari pertolongan seorang dia butuh sama apa? Sama bantuan oksigen ataupun bantuan support system lainnya. Tapi dia nggak benar-benar nyadar. Sebenarnya dia cuma butuh apa? Hidupin ruh, jiwa yang ada di dalam dirinya. Dia nggak sadar. Fungsi dari kita semua duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, belajar, ngapain? Menikmati keindahan. Tujuan menghidupkan jiwa kita untuk kita lebih lagi menikmati nikmatnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Buat apa hidup kalau jiwanya mati? Buat apa nafas kalau jiwanya mati? Buat apa bisa ngelihat kalau jiwanya mati? Buat apa bisa dengar kalau jiwanya mati? Banyak hari ini orang bisa nafas, banyak hari ini orang bisa lihat, banyak hari ini orang bisa dengar, tapi karena jiwanya mati, dia sama aja seperti mayat hidup di atas bumi.
Jiwanya mati. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai ngasih perumpamaan. Apa kata Sayyidina Ali? Hari ini anasu niam. Manusia tuh hari ini lagi pada tidur. Dia terlelap, terlena dalam tidurnya. Wa idza matu, kalau dia mati nanti intabahu, baru dia bangun. An-nasu niyam wa idza matu intabahu, kata manusia hari ini pada tidur. Yang tidur yang dimaksud tidur apanya? Jiwanya. Sayyidina Ali masih sopan ngasih perumpamaan jiwa tidur. Tapi kan nasihat selanjutnya bikin apa? Bikin hati jadi ketusuk. Begitu diingatin wa idza matu. Kapan dia bangun jiwanya? Kalau udah mati. Kalau nyawanya lepas dalam diri, baru jiwanya bangun. Bangun untuk apa? Untuk menyesali apa yang sudah pernah terjadi. Na'udzubillah. Nyesel dia. Kenapa dulu saya waktu di dunia nggak benar-benar jalanin perintah Allah? Kenapa dulu saya waktu di dunia nggak benar-benar taat sama perintah Rasulullah? Kenapa dulu saya di dunia nggak benar-benar ngerjain sholat 5 waktu sesuai yang diinginkan oleh Allah? Terus penyesalan demi penyesalan. Tapi apalah arti penyesalan kalau sudah kita tiada? Nah makanya Nabi SAW suruh kita mampirin taman-taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Nabi, mampir ke taman surga, farta, artinya farta apa? Singgah, lalu nikmatilah kehidupannya di sana. Sadar sama yang ada. Ternyata kita kalau udah lama duduk di majelis ilmu baru nyadar. Duduk di pengajian bikin kita frustasi hilang. Duduk di pengajian baru nyadar bikin penyakit hilang. Duduk di dalam pengajian bikin masalah hilang. Duduk di dalam pengajian ternyata bikin semangat baru datang. Bikin kita semua jadi punya apa? Punya ibadah tambahan. Terus kebaikan-kebaikan seolah-olah bertubi-tubi datang. Tapi kapan itu datang? Begitu kamu benar-benar bisa menikmati waktu, momen di mana kamu duduk di dalam pengajian dengan seksama. Tapi kalau cuma datang singgah, ibu berapa banyak orang lewat pantai, cuma dilewatin doang, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ada orang pergi hari ini kemana? Ke taman, cuma lihat doang, pulang, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kenapa hari ini orang bilang manusia butuh healing? Tapi begitu dia healing, pergi ke pantai, nyampe rumah kakinya pegel-pegel. Badannya encok semua. Secara pergi ke pantai yang dicari angle terbaik untuk selfie. Sampai manjat-manjat bukit, turun naik. Aduh. Itu ngomongnya mau healing, nyampe rumah semuanya pada rentak. Semuanya pada capek. Healing dari mana? Coba tanya sama orang sekarang, healing yang dimaksud tuh healing apa? Pergi jalan-jalan ke taman, ya Allah, sampai jongkok-jongkok. Mau ngapain? Mau foto pura-pura cium bunga? Iya bukan? Pada jongkok semuanya bukan karena dia mengagumi bunganya, tapi dia mau ngambil angle terbaik buat ambil fotonya. Tuh bayangin loh Bu, yang begitu pulang healing dari mana? Coba kita flashback mundur 20 tahun yang lalu. Orang tua kita juga dulu healingnya ke pantai. Orang tua kita dulu juga healingnya ke taman bunga. Tapi kok bisa betul-betul healing beneran? Gara-gara begitu dia pergi ke taman, dudukan, gelar tikar barengan keluarga, bawa rantang, piknik bersama. Ya betul apa enggak? Oh, Ibu jadi ingat lagi pengen piknik kayaknya kita ya.
bawa rantang, bawa makanan, duduk bisa berjam-jam, Bu. Betul apa enggak? Berjam-jam menikmati itu kenangan sampai usia kita tua masih terlekat di dalam memori. Kenapa ingat? Karena kita menikmati itu. Kita benar-benar hadir di situ. Setiap bagian di dalam taman itu mungkin akan terekam dengan sangat melekat di dalam memori kita semua. Ingat, bahkan kita kecil diajak jalan naik mobil bak aja ingat. Betul apa enggak? Kita kecil diajak cuman lihat air mancur doang ingat. Coba hari ini anak-anak sekarang mau ingat. Dulu kan kita pernah kesini, emang iya? Kapan? Coba lah orang foto bareng, cari deh fotonya. Nyari, oh iya benar. Jadi ingetannya direkam semua di mana? Di HP-nya. Bukan direkam di kepalanya, bukan direkam di hatinya. Orang hari ini datang kajian, duduk. Tapi duduknya nggak betul-betul farta. Tidak benar-benar menikmati. Orang kalau datang kajian, datang burdahan, datang hadro, datang apa aja, Bu. Begitu sampai yang namanya merasakan betul-betul isi yang ada di dalamnya. Baca apa nih? Baca burda. Burda itu apa? Kayak gimana bacaannya? Kalau saya mau punya, di mana nyarinya? Kalau udah nanya, di mana nyarinya? Beli. Besok datang lagi, dia simak dengan seksama. Itu nggak butuh waktu lama, ngaji bentaran, udah ngerti sama burda. Gitu juga datang. Ini di sini pengajian apa? Ini pengajian baca Hadroh Basaudan. Kalau nggak salah, Darul Karomah juga ada Hadroh Basaudan ya. The Hadroh Basaudan. Hadroh Basaudan itu apa? Bacaannya apa? Bukunya apa? Gak pengen beli? Gak pengen punya? Atau cuman duduk doang? Apa yang mau kau ingat? Apa yang akan melekat? Semua itu tergantung seberapa inginnya kau masuk di dalam bagian itu semua. Kalau kita nggak ngerasa harus punya bagian, ya udah kita duduk aja pantes. Duduk burdahan, lagi dibaca burdah matanya merem. Pantes lagi baca hadroh, hadrohnya lagi dibaca matanya merem. Pantes kenapa? Nggak bener-bener ada di dalam itu. Sebab musababnya simple. Dari mana? Kau tidak menyelami dirimu di dalam pengajian tersebut. Dan ini banyak terjadi. Contoh aja, Darul Karomah ada kajian sama Ustazah Aisyah. Oh ya, kajiannya kapan? Setiap hari ini. Kalau boleh tahu kitabnya apa? Apa ya? Kalau nggak salah hadis ya. Tapi tahu hadisnya, pokoknya hadis. Hadis apa, Bu? Ada kitabnya, Bu. Ada namanya, Bu. Keterlibatannya sejauh mana? Makin ibu paham, makin ibu tahu, berarti ibu makin nikmatin kajian itu. Ibu makin menyelami pengajian tersebut. Tapi kalau kita mah duduk, ya kita kagak tahu dah bahasnya apa. Yang kita tahu cuman pokoknya tadi bahas ini aja. Ibu kayak orang yang hari ini tamasya. Ibu kayak orang yang hari ini healing. Tapi habis pulang badannya ngebet lagi. Ibu datang ke sini girang, pengajian dibikin lupa sesaat. Tapi karena ibu nggak benar-benar menyelami, tidak ada yang melekat di dalam memori. Ibu pulang, nasihat apa yang tadi disampaikan mungkin bisa jadi ketinggalan di pengajiannya. Ibunya pulang nggak bawa apa-apa. Disebabkan kenapa? Semua itu tidak totalitas. Makanya Nabi bilang farta'u. Kalau mau mampir, jangan cuman mampir, tapi benar-benar nikmatin yang ada di situ. Rasakan yang ada di situ. Nikmatin yang ada di situ. Saat kita benar-benar bisa menikmati, kita baru paham, oh ini rasanya burdah. Oh ini rasanya maulid.
Ternyata orang kalau udah bisa baca maulid begini nikmatnya. Kalau udah bisa baca burda begini rasanya. Kalau udah bisa baca hadroh begini nikmatnya. Kalau udah bisa paham artinya begini efeknya. Begitu udah mulai terlibat, kajiannya apa? Apa Bu yang dia dapat? Pulang bawa manfaat. Manfaat ilmu yang kau butuhkan bukan cuma di sini, tapi lebih tepatnya justru saat kau pulang ke rumahmu masing-masing. Nyampe di rumah kita butuh ingat tuh tadi. Kalau kita begini katanya apa tuh? Tuh barusan atau kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu kita udah sempat bahas hukumnya ini, keharusannya begini, anjurannya begini. Kenapa semua begitu tertinggal? Karena sejatinya kita nggak benar-benar menyelami isi dari kandungan kajian yang kita hadiri. Dan kita berada di penghujung. Kita tawakufan. Tahu-tahu tawakufan. Nggak berasa ya Ustazah? Saya mau jawab nggak berasa, saya berasa banget. Saya jadi bingung ya. Kata jamaahnya bilang, ya Allah Ustazah nggak berasa ya, ternyata udah mau tawakufan aja. Saya paling, oh ya bingung. Mau jawab berasa nggak berasa, saya bingung. Perasaan saya berasa banget. Sampai ngomong mulu sama panitia, ini kapan liburnya nih? Jamaah bilang nggak berasa, katanya dia bilang nggak berasa Pak. Ibu nggak berasa, saya berasa. Lah karena saya di dalam menyampaikan, menyelami apa-apa yang perlu disampaikan, sementara jamaahnya terpulang. Ada yang merasakan, lalu mereka bisa kembali dengan kemanfaatan. Tapi ada juga yang mungkin merasa itu hanya numpang lewat aja, nggak berasa betul-betul. Apalagi kalau ada orang ngomong, ya gimana mau berasa Ustazah, kan kajiannya cuma sebulan sekali. Ibu ngaji sebulan sekali, saya ngaji tiap hari. Yang berasa mau nggak berasa itu terpulang sama diri. Ada orang yang cuman ngaji seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan ada Bu yang cuman setahun sekali. Ada orang yang keluar cuma setahun sekali, tapi karena dia betul-betul menyelami, setahun sekali cukup untuk menyemangati dirinya menjalani kehidupan selama di dunia ini. Sekali, contoh, datang orang Badui, kemana? Ke Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya ini tinggalnya jauh. Saya di kampung, di desa ini pokoknya untuk kesini tuh nggak mungkin sering-sering. Ini mumpung saya datang, saya mau belajar Islam. Ajarin saya. Dibantu sama Nabi untuk talgin 2 kalimat syahadat. Setelah dia ditalginkan 2 kalimat syahadat, Nabi panggil sahabat, sini. Ajarin dia suratul Fatihah dan ajarkan dia surat pendek lainnya. Dah, duduk sama sahabat. Diajarin surat Fatihah sampai dia lancar. Begitu dia kelar lancar, sahabat ini ngajarin surat pendek. Surat yang dipilih Az-Zalzalah. Surat Iza Zulzilatil Ardu. Iza Zulzilatil Ardu Zalzalah. Dipilih Az-Zalzalah. Diajarin, dibacain Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tiap kali ayat dibaca dia nanya, jadi bumi yang kita tinggalin ini bakal bergoncang? Iya. Oh. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Isi yang ada di dalam bumi semuanya bakal dikeluarin sama Allah. Jadi isi semua yang pernah ditanam, yang pernah ada, yang pernah selama ini ada di bumi ini bakal dikeluarin semua. Semua bakal keluar. Wa galal insanu malaha. Hari itu semua manusia bertanya-tanya ada apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka. Hari ini adalah hari di mana yang sudah selama ini diingatkan, ditekankan, disampaikan dari pesan-pesan wahyunya Allah terjadi. Udah disampaikan. Ini hari kejadiannya. Artinya hari apa tuh? Hari kiamat.
Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau. Hari itu semua orang, kala itu semuanya ashtat. Ngapain mereka? Baris. Liyurau a'malahum. Mau dibukain amal-amalnya dia dulu. Selama di dunia pernah dia kerjain semua bakal dibuka. Selama di dunia yang pernah dibuat semuanya bakal dibuka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa di antara kita, di antara mereka yang berbuat kebaikan walau sekecil zarrah, baik baginya. Dan siapa yang berbuat keburukan walau sekecil zarrah, maka buruk baginya. Dah, kelar nih. Kelar. Mau diajarin lagi surat kafat. Kata siapa? Kata Tawadui bilang, udah cukup. Anda nggak perlu ayat yang lain. Cukup aku berbekal dengan ayat ini seumur hidupku. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah nggak pernah ngucap apa-apa kan kecuali ucapannya wahyun yuha. Wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Wahyu yang datang dari firman Allah untuknya dan untuk kita semua. Kata Badui itu bilang, Anda nggak butuh ayat yang lain. Ayat ini udah cukup menjadi pelajaran bagi saya seumur hidup saya. Udah cukup. Pulang Badui itu. Berarti ngajinya berapa kali? Sekali. Dan dia menjadikan ngajinya sekali cukup bekalnya seumur hidup. Coba tanya sama kita. Pengajian mana yang kita anggap satu ngaji cukup? Satu pembahasan cukup. Bahkan kadang-kadang kajian kita nggak cukup, guru kita nggak cukup, semua kita kapan cukupnya? Nggak pernah cukup. Kenapa? Karena kamu nggak pernah benar-benar mau nyelemin rasa kajian pelajaran yang benar-benar kamu mau pelajarin di dalamnya. Makanya kurang mulu. Bahas ini kurang, pengen lagi yang ini. Kenal sama ini kurang, pengen lagi kenal sama yang ini. Cinta sama yang ini kurang, cinta lagi sama yang ini. Faham lagi sama yang ini kurang, maunya faham lagi sama yang ini. Terus akhirnya Pak nggak no. Ngaji nggak yang mana-mana. Nggak yang mana-mana, nggak ngerasain apa-apa. Kalau udah nggak ngerasain apa-apa, nggak dapet apa-apa. Kalau udah nggak dapet apa-apa, betapa sia-sianya hidupmu di dunia. Sia-sia banget. Hari-hari jaga. Kita di momen tawakufan. Tawakufan mah nggak ada pengajian yang sifat tawakufan. Tawakufan tuh hanya istilah bahasa. Yang namanya belajar mah sampai kapan? Sampai kapan juga. Itu istilah bahasa tawakufan, iya. Pengajian kita ditangguhkan dulu. Nanti kita lanjut lagi, nanti kita bahas lagi di waktu yang Allah izinkan. Berarti gitu. Di waktu yang Allah berikan kepada kita kesempatan. Di Rajab ini, momennya kita diingatkan tentang bulan mulia. Momennya Rajab kita diingatkan tentang hari besarnya umat Islam dengan di-Mi'raj dan diisrakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak momen-momen berharga yang patutnya menjadi renungan kita semua. Kaifa haluna fi Rajab? Gimana kabar kita di bulan Rajab? Madza istafattum fi Rajab? Kamu udah dapat faedah apa dari bulan Rajab? Wa madza amiltum fi Rajab? Amalan apa yang sudah kau lakukan di bulan Rajab? Dan kalau mau pertanyaannya lebih lagi, apa yang kau dapat dari pelajaranmu selama ini, wahai saudaraku? Apa yang sudah kau buat dan kau amalkan dari ilmu-ilmu yang sudah kau pahami selama ini, wahai saudaraku? Kebaikan apa? Kemanfaatan apa yang sudah kau dapat dan kau raih dari selama perjalanan hidupmu? Ada soal azim. Ini pertanyaan besar yang mungkin kita sampai hari ini pun nggak punya jawabannya. Dan begitu kita datang bulan Rajab, Allah seolah memberikan kita kesempatan berulang, menyadarkan banget, ya Allah, kenapa? Seolah Allah kasih tahun berulang, bulan berulang,
minggu berulang, hari berulang, dari jam berulang. Kenapa? Soalnya mengingetin manusia itu nggak pernah ada yang cukup diingatkan sekali saja. Mereka perlu diulang-ulang dan diulang-ulang untuk diingatkan kebaikan di hadapannya. Dan Allah selalu ingetin kita, tobat, kerjain amal soleh, taat, jauhin maksiat. Lihat di Al-Quran berapa kali Allah ulang. Kita bakal dapetin berulang-ulang kali. Karena ternyata yang berulang aja masih sering kita lupa dan terbuai darinya. Subhanallah. Farajab, datang lagi satu momen syiar hari besar bagi umat Islam. Mau dapat apa kita di bulan Rajab dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pelajaran berharga apa yang ingin kau petik dari perjalanan seorang manusia luhur? Di balik perjalanannya dari Isra sampai Mi'raj, Rasulullah tidak diberangkatkan hanya untuk Rasul, tetapi keberangkatan Rasulullah justru buah hadiah, manfaat yang kembalinya untuk umat. Subhanallah. Buat apa? Buat agar kita semakin semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah. Ada yang bertanya, Rasulullah katanya waktu berangkat momen perjalanan Isra wal Mi'raj ra'a ma ra'ah. Beliau melihat apa yang diperlihatkan. Rasulullah diperlihatkan keadaan perempuan yang begini, keadaan orang yang begitu, keadaan orang yang... Tapi yang menjadi pertanyaan, lah waktu Rasulullah dilihatin kan syariatnya belum ada. Rasulullah dikasih lihat bagaimana Allah memberi siksa kepada orang yang malas ngerjain sholat, padahal syariat sholatnya belum ada. Kaifu dzalik? Rasulullah melihat orang dihukum sama Allah, tentang mereka yang tidak mengeluarkan zakat, hukumnya belum ada. Tapi semuanya dikasih lihat sama Rasulullah. Lima dzalik. Kenapa sebabnya? Begitu sebabnya datang dijawab oleh para tokoh ulama kita. Sebabnya Allah memberikan pandangan kepada Rasulullah tentang siksaan yang Allah berikan kepada para hambanya. Walaupun syariatnya belum ada, untuk memberikan kepada kita satu gambaran berharga. Ibu contoh punya anak. Anak ibu belum mau sekolah, baru mau sekolah. Ibu bilang, nak, sekolah tuh kamu di lantai 2. Tiap hari kamu naik tangga. Hati-hati. Hati-hati kepleset. Kalau kamu kepleset, berapa banyak orang yang kita lihat kepleset, dia kepleset kakinya patah. Oke. Padahal anak itu gak pernah kakinya patah, gak pernah juga lihat orang kakinya patah, tapi tiba-tiba ilustrasi yang dikasih sama ibu bapaknya untuk hati-hati dalam menaiki tangga, takut kakinya patah, muncul di dalam ingatannya untuk dia waspada. Maka apa yang dilihat sama Rasulullah? Dalam perjalanan Mi'rajnya ngingetin tentang perempuan yang Rasulullah lihat, kukunya panjang, terbuat dari timah, tapi dia robek-robekin sendiri wajahnya. Ternyata begitu Rasulullah tanya, man haula ya Jibril, ini orang siapa Jibril yang kukunya panjang, dia cakar-cakar sendiri mereka dirinya. Jawaban malaikat Jibril, mereka adalah golongan dari umatmu yang suka membicarakan kejelekan orang, yang suka merendahkan kehormatan orang, yang suka menyebarluaskan pemberitaan bohong tentang orang. Dikasih ini gambarannya, nyeselnya sambil cakar-cakarin dirinya, terbuat kuku dari timah yang merobek-robek wajahnya dari bentuk penyesalannya. Kenapa ilustrasi itu digambarkan? Untuk kita waspada, kita jaga-jaga. Tapi yang jadi pertanyaan, berapa kali kita dibenturkan dengan peristiwa demi peristiwa, keadaan demi keadaan, Mi'raj berulang, tiap tahun kita peringatkan. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang tersadarkan? Siapa yang kemudian jalannya dibenarkan? Nggak semuanya.
Ada sahabat yang cukup dengan surat Az-Zalzalah. Ada mungkin orang yang berulang kali membaca Quran tapi dia nggak tobat-tobat juga. Ada orang yang cukup diberikan peringatan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholat. Siapa mereka yang sholatnya celaka? Mereka gerangan orang-orang yang sholat tapi sholatnya lalai. Ada orang yang dengar ayat ini, saya nggak mau jadi orang yang sholat tapi sholatnya lalai. Tapi berapa banyak ada orang yang mendengar tentang hal ini tapi mereka tetap sholat namun penuh dengan kelalaian. Adapun berulangnya waktu demi waktu mengingatkan sama kita di mana perannya kita akan kebaikan waktu yang Allah ulang bagi kita. Ramadan berulang, Rajab berulang, Sya'ban berulang, Id berulang, terus berulang, hari-hari momen berharga lainnya berulang. Tapi yang jadi pertanyaan, kembalinya Rajab, kebaikan apa yang berulang lagi untukmu? Derajat apa yang ingin semakin kau tingkatkan dari kembalinya Rajab? Itu kan peluang yang kembali 2 kali. Kesempatan berarti yang kembali 2 kali. Jangan sampai dong. Berapa umur kita hari ini? Umur kita ada yang 50, 40, 30, 20, mungkin bahkan ada yang sampai mau nyampe 70 umpamanya. Berlalu waktu demi waktu, tahun demi tahun yang lewat Rajab. Kalau kata Habib Umar, fi Rajab kam ajaib. Berapa banyak di bulan Rajab keajaiban-keajaiban Allah itu datang. Rajab yang mana yang pernah datang keajaiban di hari ini? Kalau sampai hari ini belum, jangan sampai Rajab hari ini nggak ada keajaiban yang datang padamu. Rajab maghfirah katanya, bulan di mana Allah ngampunin dosa-dosa. Kam min utaga likulli sa'ah utaga. Katanya Habib Umar, ja'a fil athar, katanya datang dalam sebuah riwayat, inna lillahi utaga fi Rajab. Setiap hari di bulan Rajab Allah punya orang-orang yang Allah bebaskan hamba tersebut dari mana? Dari nerakanya Allah. Orang yang diampuni, orang yang dibebasin. Kira-kira kita udah belum Rajab yang kemarin? Kalau kita ngerasa Rajab yang kemarin terlalu sederhana buat kita, jangan sampai Rajab yang hari ini sederhana lagi buat kamu. Wah, Mi'raj berulang, Isra berulang, iman yang mana yang nambah? Pelajaran apa yang sudah kau perbaiki dari yang lalu yang sudah terlewat darimu? Jangan sampai momen 27 Rajab yang sebentar lagi datang kepada kita dari memperingati Isra wal Mi'raj junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada lagi sesuatu yang berharga yang mau kau petik. Seolah kita ini lagi ketemu sama pohon yang sedang berbuah. Buah itu adalah bulan yang Allah kasih sama kita. Pada saat bulan itu sedang berbuah, kau ingin memetiknya atau tidak? Kau ingin mengambilnya atau tidak? Terpulang kepada kita. Siapa yang mau ngambil manfaat, kebaikan, maka dia bisa dapat. Tapi siapa yang mau meninggalkan, maka dia bisa tertinggal. Dan Allah tidak merasa apa? Merasa kekurangan sedikit pun dari amal para hambanya. Falidzalik yang butuh sama amal itu kita. Fatawagufan sementara momen yang mana membawa kita pada ibadah yang lebih sempurna. Mengantarkan kita pada kesempatan ibadah yang lebih banyak. Maka Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan beruntun ini bulan yang luar biasa. Seolah waktu yang Allah berikan kepada kita dengan begitu banyaknya keindahan dan keistimewaan. Sampai Nabi pun mengilustrasikan dengan doanya kepada kita. Dari doa yang diucapkan oleh beliau, Allahumma barik lana, ya Rabb, berkahin kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Harapan, waballighna, ya Rabb, dan berikan kami kesempatan, umur panjang bisa sampai ketemu Ramadan. Sungguh celaka mereka yang datang Ramadan tapi bahkan dia nggak apa-apa dari Rajab dan Sya'ban. Celaka bagi mereka. Ketemu Ramadan, Rajab dia nggak diampunin, wah Sya'ban dia nggak dapat apa-apa. Tapi ya bakhta, sungguh beruntung bagi mereka. Rajab dia dapat, Sya'ban dia dapat, wa Ramadan dia dapat jackpot. Wah, karena insya Allah kita semua dapat jatah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah benar-benar memberikan kita keberkahan di bulan Rajab, memberikan kepada kita keberkahan di bulan Sya'ban, dan benar-benar menyempatkan kita dan memanjangkan umur kita sampai kita bertemu dengan Ramadan. Dan Allah bertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan Allah ridha kepada kita, ampunan Allah menyertai kita, rahmatnya Allah pun menyertai kita, dan tentunya harapan kita Allah bebaskan kita semua dari belenggu neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Umi Ferry beserta segenap keluarga, suami, anak-anak, keluarga besar, mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, sehat walafiat, diberikan keberkahan dalam rumah tangga, dalam majelis ilmunya. Mudah-mudahan insyaallah apa yang beliau lakukan untuk kebaikan dari menyebarluaskan dakwahnya Nabi Muhammad diridai Allah, diridai Rasulullah, dan insyaallah mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membawa dia pada kedudukan yang membawa kegembiraan bagi hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pribadi selaku guru tetap yang mengajar di Majelis Taklim Darul Karamah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila selama mengajar ada kehadiran yang absen, ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak. Mohon kiranya ibu-ibu semua berkenan membukakan pintu maafnya untuk saya. Adapun ibu-ibu namanya manusia, kalau barangkali ada yang punya salah, insya Allah hati saya sudah memaafkannya dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan bisa bertemu lagi ba'dal id karatu marrat, insya Allah berulang dengan pertemuan kebaikan, duduk di majelis ilmu, kembali kita mengkaji dari nasihat-nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.